Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah menjelaskan mukaddimah keempat dari argumentasi pertama, yaitu tentang kemustahilan daur dan tasalsul. Ini kemarin kita sudah jelaskan. Sekarang kita akan menjelaskan 3 mukaddimah yang pertama. Mukaddimah pertama, kedua, dan ketiga dari argumentasi imkan wa wujub. Jadi argumentasi imkan wa wujub itu memiliki 4 mukaddimah. Mukaddimah keempat sudah dijelaskan dan kita akan menjelaskan mukaddimah pertama. Mukaddimah pertama yaitu hits mumkinul wujudi zatan darurati wujud nadorat. Jadi tidak ada satupun wujud mungkin yang memiliki keniscayaan wujud. Sini, setiap wujud mungkin tidak niscaya wujud. Artinya apa? Artinya kalau kita komparasikan antara wujud mungkin dengan wujud, itu kita tidak akan menemukan relasi niscaya antara wujud dengan wujud mungkin, dengan sesuatu yang mungkin. Wujud mungkin misalnya manusia. Manusia ini kalau kita komparasikan dengan wujud tidak niscaya bagi manusia. Yang niscaya bagi manusia adalah manusia, akal sebagai esensinya, diferensianya, itu yang niscaya bagi manusia. Sehingga kalau kita komparasikan antara manusia dengan akal ini niscaya bagi manusia. Tapi kalau wujud kita komparasikan dengan manusia sebagai salah satu misdak dari wujud mungkin, maka wujud tidak niscaya baginya. Itu sama halnya kalau kita mengkomparasikan tembok dengan putih. Ini tidak niscaya. Jadi tembok ini tidak niscaya putih. Artinya dia mungkin putih. Beda halnya kalau kita komparasikan warna putih dengan putih. Ini ada relasi niscaya putih. Putih itu niscaya putih, tapi tembok tidak niscaya putih, dia mungkin putih. Itu. Agar tembok memutih, maka perlu ada wujud, ada sesuatu yang memiliki warna putih dan memberikan putih pada tembok sehingga tembok memutih. Begitu juga dengan wujud mungkin. Karena wujud tidak niscaya kepadanya, tidak niscaya baginya, maka mesti ada wujud lain yang memiliki wujud dan memberikan wujud kepada wujud mungkin. Itu yang pertama. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh di premis-premis selanjutnya, bahwa setiap wujud mungkin tidak niscaya wujud. Yani hengomike akal, ketika akal mohiyat shrodar nazar migirat, ketika akal menganalisa esensi wujud mungkin, substansi wujud mungkin, onro nisbat be wujud wa adam yakson mi binat, dia akal menemukan bahwa wujud mungkin atau esensi wujud mungkin itu setara relasinya antara keberadaan dengan ketiadaan. Wujud mungkin tidak ada satupun yang niscaya baginya, baik itu eksistensi maupun non eksistensi, baik itu keberadaan maupun ketiadaan. Yang namanya wujud mungkin pasti tidak niscaya ada, tidak pula niscaya tiada. Dia bisa keduanya, setara, berada di antara ada dan tiada. Kayak gitu kira-kira. Yakson nih binat, setara antara ada dan tiada. Wasarfe nazar azwujude elat, tanpa melihat eksistensi sebab, keberadaan sebab,
zarurati baroye wujude onnimi binat. Tanpa melihat wujud sebab ini, sebab bagi wujud mungkin, itu kita akal menemukan bahwa wujud mungkin tidak niscaya ada. Itu. Beda halnya nanti ketika ada sebabnya. Itu di premis selanjutnya. In mukaddimah ini badihi wa binios as esbotas. Premis ini adalah premis yang bersifat badihi dan tidak butuh pada pembuktian. Katanya. Zero mahmuleon dikarenakan predikatnya astahlile mafhume mauzu bedasmi oyat. Dikarenakan predikatnya tidak niscaya wujud itu diperoleh dari hasil pendedahan terhadap subjek, itu wujud mungkin. Jadi kalau kita mendedah subjek wujud mungkin, ya kita akan menemukan ini di dalamnya itu ini tidak niscaya wujud. Hewan yang berakal, kalau kita mendedah manusia, ya kita akan menemukan hewan yang berakal. Sehingga badihi, manusia adalah hewan yang berakal. Putih adalah, warna putih adalah putih. Itu badihi itu. Karena predikat adalah substansi subjek. Badihi. Wa farzi mumkinul wujud budan ainan farzena dostane zarurate wujud. Sehingga membayangkan kemungkinan wujud berarti membayangkan ketidakniscayaan wujud. Kalau kita memahami kemungkinan wujud berarti kita memahami ketidakniscayaan wujud dan ketidakniscayaan tiada. Kayak gitu. Makanya dikatakan badihi. Mukaddimah kedua, hits mawjudi bedune wasfe zarurat tahakkuk nemiyobat. Yakni tidak ada satupun mawjud yang mewujud tanpa predikat niscaya. Jadi di realitas ini segala sesuatu yang ada itu tidak akan mengada selama dia tidak beroleh predikat niscaya. Jadi apapun yang ada saat ini karena dia telah ada, karena itu telah ada, maka kita memahami bahwa itu sudah niscaya. Jadi kalau dikatakan ini ada, berarti dia adalah wujud niscaya. Wujud niscaya. Jadi HP ini adalah wujud wajib karena sudah ada. Kalau begitu ada banyak wujud wajib. Iya, semua yang ada itu wujud wajib. Berarti banyak Tuhan? Ya tidak. Kenapa? Karena tidak semuanya merupakan wujud wajib zati. Ada wujud wajib bil ghair. Artinya keniscayaannya diperoleh dari sesuatu yang lain, keniscayaan yang terberi. Ada sesuatu yang memberikan keniscayaan wujud kepadanya sehingga dia meniscaya, maka adalah dia. Yang pastinya bahwa segala sesuatu yang ada itu tidak akan mengada kecuali dia sudah beroleh predikat niscaya, dia sudah sampai pada level niscaya, maka dia ada. Wujud mungkin tadi itu yang tidak niscaya ada, wujud mungkin ini tidak akan mengada kecuali telah beroleh predikat niscaya. Ketika wujud mungkin beroleh predikat niscaya wujud, maka dia akan mewujud. Sehingga keberadaan segala sesuatu, saya ulangi lagi, segala sesuatu yang ada telah sampai pada batas niscaya, level niscaya, maka dia ada. Namun demikian tidak semua yang niscaya ada itu wujud, itu Tuhan. Karena hanya yang niscaya ada secara zati sajalah yang merupakan Tuhan. Adapun yang niscaya ada karena yang lain bil ghair itu bukan Tuhan. Hits mawjudi bedune wasfi zarurat tahakkuk nemiyobat. Tidak satupun mawjud yang mewujud
tanpa predikat niscaya. Yani tohenggomi ke hame rohoye adam beruye on masdud nasyawat bewujud nemi oyat. Jadi tadi wujud mungkin setara antara ada dan tiada. Agar dia mewujud, maka semua peluang-peluang untuk mengarah ke ketiadaan itu harus tertutup. Pintu menuju ketiadaan ini harus tertutup habis ini. Maka di sini akan mengada. Tidak mungkin hanya misalnya 99% sampai menuju keberadaan. Masih ada 1% mengarah ke ketiadaan. Ini belum mewujud kalau seperti ini. Semuanya harus tertutup, 100% mengarah ke keberadaan, barulah dia niscaya ada. Wa bi qauli filosofi, dalam istilah para filosof dikatakan asy-syai'u ma lam yajid lam yujad. Sesuatu selama dia belum wajib, dia tidak akan ada. Segala sesuatu harus wajib terlebih dahulu, harus niscaya terlebih dahulu, barulah dia ada. Makanya kalau ini ada, berarti cerita tentang dia sudah niscaya, dia sudah wajib. Jadi ini wujud wajib. Wa bidigarisuhan, dengan kata lain, maujud yozatan wajibul wujudas wa khud bakhud zarurate wujud dorat wa mumkinul wujudas. Jadi dengan kata lain, wujud itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi substansinya adalah wujud wajib dan secara niscaya dia ada, seperti putih tadi kan, bisa jadi ada sesuatu yang putih karena memang substansinya putih, ada pula putih yang bukan substansinya putih, yang mungkin putih. Nah, wujud juga seperti itu, ada wujud yang substansinya memang adalah wujud sehingga seperti ini niscaya wujud karena dirinya, karena zatnya, ataukah karena sesuatu yang lainnya, itu mungkinul wujud, wujud mungkin yang tidak niscaya wujud. Wacinin mawujudi, yani wujud mungkin ini yang substansinya bukan wujud. Wacinin mawujudi tanho darasurati tahakkuk miobat, dia akan mewujud keelati bila sebuah sebab onro ijob kunat. Jadi meniscayakan wujudnya, mewajibkan wujudnya. Wujud mungkin mesti ada sebab di luar dirinya yang mewajibkan dirinya, yang meniscayakan dirinya. Wa wujude onro salihat de zarurat bersonat, dan menghantarkan wujudnya pada level niscaya. Yakni begune isyawat ke emkone adam ados tebosat. Yani semua kemungkinan meniadanya tidak mengaktual. Itu harus jadi sesuatu yang mungkin secara zati, mesti ada sebab di luar dirinya yang mengantarkannya pada keniscayaan wujud untuk mengada. Begitu sederhananya. In mukaddame ham yakini, mukaddimah ini juga yakini wa ghairu qabila tashkikas, dan tidak dapat diragukan karena wujud mungkin agar dia niscaya maka mesti ada sebab di luar diri. Dan itu yang dijelaskan di mukaddimah ketiga nantinya. Mukaddimah ketiga, henggomi ke wasfe zarurat muqtazo yesote mawjudi nabut nocor asnohiye mawjudi digari beon meresat, yakni ellate tomme wujude ma'lul ro zarurate bil ghair mizozat. Kemudian apabila sesuatu zat mewujud bukan niscaya wujud, maka mesti ada wujud lain, maka keniscayaan wujudnya diperoleh dari wujud lain. Itu mukaddimah yang ketiga. Tadi wujud mungkin, misalnya ini HP ini, jika substansinya bukan niscaya wujud, maka pastilah keniscayaan wujudnya diperoleh dari wujud lain, bukan dari dirinya, tapi diperoleh dari wujud yang
diperoleh dari wujud yang lain. Karena mustahil dia memberikan keniscayaan pada wujudnya, sementara asumsinya dia adalah wujud mungkin yang tidak memiliki keniscayaan. Yang tidak memiliki, bagaimana mungkin bisa memberi? Kan gitu. Nah, oleh karena itu HP ini ada, berarti cerita tentang wujudnya adalah wujud yang niscaya. Jika wujudnya adalah wujud niscaya, kita harus analisa keniscayaan wujudnya diperoleh dari dirinya sendiri atau diperoleh dari yang lain. Jika diperoleh karena dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, berarti substansinya adalah wujud wajib secara zati, bukan wujud mungkin. Tapi jika diperoleh dari yang lain, keniscayaan wujudnya diperoleh dari yang lain, berarti dia adalah wujud niscaya karena yang lain. Niscaya karena yang lain. Karena dia niscaya karena yang lain, berarti pada dirinya sendiri dia bukan wujud yang niscaya, tapi wujud mungkin. Kayak gitu. Kan gitu. Misalnya saya kaya karena yang lain. Sifat kaya itu saya peroleh dari yang lain. Terus ditanyakan, saya sendiri gimana? Saya sendiri adalah miskin. Gitu. Karena sifat kaya bukan substansi saya, tapi karena yang lain. Terus substansi saya apa? Kayak gitu. Tembok dia putih karena yang lain. Berarti pada dirinya sendiri tidak putih karena yang lain, karena putihnya ini karena yang lain. HP ini niscaya ada karena yang lain, berarti substansinya bukan niscaya tetapi mungkin. Kayak gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang karena yang lain, diperoleh karena yang lain, maka kita harus tanyakan pada dirinya sendiri bagaimana. Pasti dia tidak memiliki itu. Dia tidak memiliki sesuatu yang diperolehnya karena yang lain. Kayak gitu. Nah, berkaitan dengan manusia, wujudnya misalnya karena yang lain. Berarti pada dirinya sendiri dia tidak memiliki wujud. Lah kalau wujudnya sendiri bukan dari dirinya, tapi dari yang lain, berarti wujud yang dimilikinya saat ini adalah wujud pinjaman. Nah kalau wujud pinjaman, berarti ya kelak akan dikembalikan, berarti ada pertanggungjawaban di situ kan. Gitu. Kalau wujud diri saja bukan dari diri, lantas apa yang dari diri? Apa yang bisa kita klaim sebagai milik kita? Wong diri kita sendiri bukan dari diri kita. Apa yang bisa kita klaim, kita peroleh sebagai milik diri, milik wujud diri? Wong wujud kita bukan dari kita, lantas apa yang kita miliki? Makanya dikatakan engkau adalah kefakiran dalam kefakiran. Kau adalah buih di antara lautan. Buih itu wujudnya bukan dari dirinya, tapi diadakan oleh lautan. Maka apa yang diperoleh oleh buih ini? Kan gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu mukadimah yang ketiga. Mukadimah keempat, ini dipahami saya dulu mukadimahnya. Besok saya kasih jelaskan bagaimana argumentasi imkan wa wujub ini itu disusun, dirangkai dengan bersandar pada premis-premis ini. Kesempatan ini saya akan jelaskan saya dulu, tadi sudah saya jelaskan premis-premisnya. Besok kita akan jelaskan bagaimana rangkaian argumentasinya. Tentu berpijak pada premis-premis atau mukadimah ini. Mukadimah keempat itu kemarin sudah dijelaskan, saya ulangi lagi mukadimahnya. Pertama, setiap wujud mungkin tidak niscaya wujud, itu badihi. Kedua, tidak ada satupun wujud, tidak ada satupun maujud yang mewujud tanpa predikat niscaya, itu juga badihi. Apabila zat sesuatu bukan niscaya wujud, maka keniscayaan wujudnya pastilah diperoleh dari wujud yang lain, itu juga badihi.
Itu saja dulu. Sudah berapa menit? Habis. Oke. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.